Xi Jinping tiba di Prancis bersama istrinya. Pakar, ini akan menjadi kunjungan sukses bagi Xi. Tur Xi Jinping ke Eropa diadakan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Eropa dan China. Perhentian pertamanya di Prancis termasuk pertemuan terpisah dengan Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, diikuti dengan diskusi trilateral. Ia kemudian mengunjungi Serbia dan Hongaria, dua negara penting dalam inisiatif Sabuk dan Jalan China. Menurut Profesor Rekanan Universitas Tamkang, Jingkin Ma, Hongaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban adalah negara Uni Eropa yang paling pro-China, sementara Serbia memegang posisi yang sama di antara negara-negara non-Uni Eropa. Para pengamat mengamati dengan cermat apa yang akan dicapai Xi mengingat ketegangan dalam hubungan Uni Eropa-China. Eropa telah memulai penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik China, dan kunjungan Xi bertujuan untuk menemukan peluang strategis untuk membantunya menangani tantangan domestik dan internasional. Jing menekankan masalah kelebihan produksi yang parah di China, yang telah menyebabkan masalah perdagangan global karena kelebihan pasokan. Sementara itu, Chen Chengping, profesor di Universitas Sains dan Teknologi Yunlin Taiwan, menyatakan bahwa penurunan ekonomi China baru-baru ini telah secara signifikan mengurangi perdagangan dengan negara-negara besar di Eropa, sementara Eropa sendiri bergulat dengan dampak ekonomi dari konflik Rusia-Ukraina. Chen menyatakan bahwa ketegangan geopolitik telah mempersulit upaya Xi, membuatnya tidak yakin dan bimbang. Keselarasan China dengan Rusia juga menjadi perhatian. Meskipun ada prediksi bahwa Putin akan mengunjungi China sebelum kunjungan Xi ke Eropa, Putin akan tiba setelahnya. Chen mencatat bahwa Xi dan Putin telah bertemu lebih dari 40 kali, memperkuat kerjasama tanpa batas mereka. Terlepas dari apakah Xi sepenuhnya mengikuti jejak Putin atau tidak, hal ini merupakan ancaman besar bagi AS, Eropa, dan negara-negara demokratis. Jingkin Ma menambahkan bahwa 3 tahun pandemi ini telah menyebabkan permintaan internal China anjlok, sehingga memaksa ketergantungan terhadap ekspor. Namun, pandemi ini juga menyebabkan meningkatnya pengangguran di Eropa. Dukungan China terhadap industri militer Rusia dan tindakannya yang memperburuk konflik telah sangat melanggar kepentingan Eropa, sehingga memaksa para pemimpin Eropa untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dan komersial. Dia mengatakan pada tahap awal konflik, Rusia menghadapi kekurangan amunisi, senjata berat, dan amunisi pemandu presisi yang signifikan. Kemudian, mereka mendapatkan kembali pasokan suku cadang penting yang hampir seluruhnya bersumber dari China dan negara-negara Asia Tengah. Chen berpendapat bahwa China memainkan peran berbahaya dalam meningkatkan konflik Rusia-Ukraina dan mengancam Eropa, sementara Eropa berupaya memulihkan perdamaian. Hubungan Xi dengan Putin tetap kuat sementara Macron memimpin upaya Uni Eropa untuk mendukung Ukraina. Chen yakin dukungan Partai Komunis China terhadap Hamas dan Iran, ekspansi Partai Komunis China di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Indo-Pasifik semuanya berdampak signifikan terhadap geopolitik dan perekonomian global. Meskipun Xi berupaya memikat mitra-mitra Eropa, hubungan China-Eropa sepertinya tidak akan membaik secara signifikan. Meski begitu, Du Wan, mantan penasihat hukum pemerintah China, menegaskan kunjungan Xi akan sukses. Dia mengatakan Xi Jinping, dengan mampu berparade keliling Eropa untuk menciptakan ilusi keramahan yang hangat dan popularitas yang luas sudah menjadi sebuah pencapaian politik dan kemenangan diplomatik yang signifikan. Oleh karena itu, kunjungan kenegaraan ini ditakdirkan untuk menjadi sukses.